Itu di rumah udah ratusan. medali-medali. Iya, alhamdulillah. Keren banget sih. Jadi menginspirasi anak-anak muda menurut aku buat kita jalanin passion kita gitu. Jadi aku dikirim ke luar negeri gitu buat ikut pertandingan. Nah, abis menang dari situ kita diundang ke Istana Negara gitu. Jangan pernah takut buat nyoba, jangan pernah takut buat nyoba hal baru gitu. Karena if we never try, we never know gitu. Kayak kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu. Dan jangan pernah takut buat bermimpi gitu, apapun itu. Hai Kak Alifa. Halo Kak. Alifa Milan Nisti. Nisti. Panggilannya Kak Alifa. Iya, betul. Alifa, kakaknya? Agnes. Oh oke, Kak Agnes. Aslinya lebih cantik deh. Masya Allah, amin, makasih Jadi Kak. kakak ini adalah seorang peraih medali emas buat Indonesia Enggak, buat UGM lebih tepatnya. di bidang karate ya. Iya, betul. Jadi kita mau ngobrolin itu sambil kita mau lihat view Jogja. Boleh Bang. Alifa Milan Nisti. Nisti. Panggilannya Kak Alifa. Iya, betul. Alifa main yuk. Itu Afika ya. Jadi kita kayaknya seumuran ya kalau tahu. Iya. Oke, jadi Kak Alifa ini adalah seorang peraih medali emas Iya, alhamdulillah. di bidang karate. Iya, betul. Bisa bela diri, cantik aslinya. Ya Allah, amin. Oh my god, terus juga anak UGM, idaman para orang tua. Siapa tahu ada yang berminat ya nggak sih Kak? Waduh. Terus aku banget nih, dulu gimana sih awalnya bisa terjun di dunia karate, sejak umur berapa? Aku tuh mulai karate dari kelas 2 SD, umur 7 tahun. Mulai terjun itu karena dari bapak aku sih. Kayak bapak aku tuh intinya kayak coba dong latihan bela diri gitu. Anak cewek kan ya, biar bisa jaga diri gitu. Terus akhirnya udah mulai deh tuh latihan dari umur 7 tahun. Berarti memang ada arahan dari orang tua ya? Iya, Orang tuanya betul. pasti suportif banget. Iya, kebetulan bapak aku tuh suka olahraga gitu, Oh, termasuk I juga see. bela diri gitu. Berarti langsung disaranin di karate atau apakah ada bidang lain yang pernah coba ditekunin gitu? Nggak pernah sih, kebetulan karate doang. Oke. Kenapa dari semua bidang bela diri nih, kita ngomongin bela diri ada pencak silat. Aku pernah ikut pencak silat, Oh, terus oke. aku suruh keluar sama kakek aku. Oh iya, Karena kenapa? dulu aku kecil, terus pikirnya nanti kamu dibanting gitu. Oh, oke. Gitu. Terus karate, pencak silat, ada taekwondo juga dan lain aku nggak tahu. Kenapa pilihnya karate? Oke, kenapa pilihnya karate? Karena mungkin yang lainnya juga belum dicoba ya. Maksudnya kayak taekwondo, pencaksilat gitu belum pernah nyoba. Yang kedua, kalau aku tuh di karate tuh kayak belajar banyak hal gitu loh. Nggak cuma tentang tekniknya aja gitu, tapi kayak diajarin dari segi sopan santun, kejujuran gitu. Pokoknya tuh kayak nilai-nilai kehidupan sehari-hari itu juga dilatih di sana. Jadi nggak dapet tekniknya doang, tapi juga pelajaran hidup lah istilahnya gitu. Menarik nih. Pelajaran hidup yang kayak gimana sih maksudnya Kak? Mungkin kalau dari segi atlet tuh aku jadi belajar disiplin, terus bagi waktu, terus karena dari kecil udah dilepas sendiri gitu kan ya, jadi apa-apa tuh bisa ngambil keputusan sendiri gitu, jadi lebih dewasa sih mungkin ya. Berarti ada korelasinya antara olahraga tuh nggak cuma sekedar olahraga, Iya, tapi kita betul. juga bisa belajar hal lain di luar olahraga yang berguna juga untuk hidup kita. Betul. Gitu. Menariknya gini, kan dari kecil diarahin nih, terus langsung ke karate. Itu ada pernah gini nggak sih kayak, oh dari pertama kali latihan, aku langsung tahu aku suka karate, atau ogah-ogahan dulu, namanya anak kecil nggak sih Kak? Terus ogah-ogahan dulu, selang beberapa waktu baru sadar, oh ternyata aku suka juga karate gitu. Oke, jadi waktu kecil itu kan awalnya emang disuruh sama bapak kan ya Iya. buat latihan gitu. Terus akhirnya setelah latihan langsung kayak oke nih suka gitu karena di sana tuh kayak banyak temennya mungkin ya, anak-anak kecil gitu kan banyak temennya. Terus juga ternyata nggak cuma cowok aja gitu, tapi ada juga ceweknya gitu. Dan ya udah akhirnya langsung suka gitu. Berarti juga dari kecil latihan gitu diantar sama orang tua. Iya betul. Ada momen-momen di mana males gitu nggak sih?
Pasti ada dong, pasti ada. Mungkin itu di fase SMP sih. SMP tuh mungkin kayak rebel gitu ya, kayak remaja-remaja rebel gitu. Jadi ada fase yang kayak males latihan gitu. Karena baru gede ya, jadi kita maunya main atau apa? Iya. Oke, jadi kalau latihan berarti kan udah dari kecil banget nih. Dari 7 tahun ya? 7 Iya, tahun sekarang betul. umurnya? Sekarang umurnya 17 ya? Kan 17. Udah faktanya aja berapa deh? 22 sekarang. Oh iya, seumuran sih kita. Oh, oke. Jadi kita tahu Afika. Oh iya, pantesan tadi. Oke, kita sampai sini udah gelap. Kita habis buka puasa, gimana Iya. puasa di Jogja? Enak banget ya. Enak banget. Kita habis ngabuburit sambil ngobrol. Jadi kita mau lanjutin ngobrolan lagi. Boleh. Tadi kita sampai di gimana backgroundnya sampai ke karate ya kak. Terus aku mau kepo banget tentang kemarin kejuaraan terakhir tentang yang Smart Cup ya. Iya, betul. Boleh diceritain nggak sih kak gimana akhirnya sampai bisa menang gitu? Oke, Smart Cup itu sebenarnya dia tuh kejuaraan internasional antar mahasiswa se-Asia Tenggara gitu. Wow. Nah, kemudian kalau gimana saya menang ya sebenarnya kuncinya latihan sih, latihan dan berdoa itu doang sih. Persiapannya sendiri berapa bulan gitu kalau kayak gitu? Kalau persiapannya dari UKM itu kita latihan selama efektifnya cuma 2 bulan sebenarnya. 2 bulan dan itu seminggu itu 2-3 kali. Oh, oke. Itu kan berarti kakak masih di posisi kuliah kan ya sekarang? Iya, betul. Kuliahnya ngambil Sekarang kuliahnya ngambil psikologi. beda banget ya sama backgroundnya yang suka olahraga tapi juga punya sisi psikologinya. Itu ngaruh nggak sih kak dari ada latihan banyak kan pasti banyak latihan nih. Itu ngaruh nggak ke kuliah kakak? Oke, enggak sih jujur. Karena kalau misalnya kuliah dan latihan karate aku kalau selama jadi mahasiswa ini kan aku ikut latihannya di UKM ya. Di UKM sendiri itu kita latihannya tiap malam, emang menyesuaikan jam mahasiswa gitu. Jadi kita biasanya kan mahasiswa kuliah dari pagi sampai sore. Nah, malamnya tuh latihan gitu. Jadi sebenarnya kayak nggak ngefek sih. Berarti kakak tipe mahasiswa yang kuliah latihan ya? Iya, benar. Ada yang kuliah rapat ya, pulang kuliah Iya, latihan. betul. Bener-bener menurut aku menghabiskan masa muda dengan hal yang produktif gitu, ya nggak? Iya, amin. Oke, selain itu nih, berarti kan ambilnya psikologi ya? Iya. Kenapa ngambil psikologi? Oke, kenapa ngambil psikologi? Sebenarnya emang itu pasti jadi pertanyaan banyak orang gitu. Karena kan biasanya kalau atlet itu ngambilnya olahraga gitu. Iya. Nah, aku tuh karena kalau ngambil olahraga tuh kayaknya bosen gitu. Kalau tiap hari kita udah latihan nih. Terus abis itu nanti kayak kalau kita masuk jurusan olahraga tuh nanti ada prakteknya lari lagi, olahraga Iya. lagi gitu. Akhirnya bosen kan. Terus aku mikir kayak apa ya selain olahraga tapi masih nyambung gitu sama atlet aku. Nah, akhirnya aku memutuskan buat ambil psikologi karena aku mikir sebagai seorang atlet nih selain harus punya fisik yang kuat tapi harus juga punya mental atau psikis yang bagus gitu. Maka dari itu aku ambil psikologi. Sekalian kalau kata orang kita ambil psikologi sekalian rawat jalan nggak sih kak? Iya, bener banget emang kayak berasa ya rawat jalannya. Berasanya di hal apa nih kalau boleh tahu? Mungkin kalau misalnya ini sih, kalau misalnya pas di pertandingan gitu tuh bisa lebih ngatur badan, lebih rileks gitu, nggak cemas, terus pikirannya dan segala macamnya gitu, dan kayak pokoknya aku banyak belajar deh dari psikologi, dari sisi baik dari kehidupan maupun juga selama pertandingan gitu. Oke, jadi kalau psikologi identik dengan mental juga ya? Iya, Berarti karena tahu di psikologi harus kayak gimana mengatasinya otomatis jadi ngaruh di pertandingan gitu. Iya. Oke, dalam hal ini kan psikologi itu kan kuliahnya mungkin nggak terlalu mudah ya kak. Apalagi kita berhubungan dengan ilmu-ilmu yang berhubungan sama manusia, Iya. sama kesehatan mental gitu juga sih tahu kak ya. Itu gimana caranya biar tetap fokus di segala macam tugas dari dosen, sama kita mikir nih besok aku ada pertandingan kayak gitu. Oke, kalau aku sih lebih ke santai aja gitu, dan menurut aku belajar itu tuh nggak melulu harus lama gitu. Belajar tuh 10-15 menit aja itu udah bisa belajar gitu, asalkan kita bener-bener fokus gitu. Terus aku mungkin juga sedikit cerita, aku tuh pernah dihadapkan pada misalnya nih minggu depan tuh aku ada pertandingan sama UTS bareng gitu. Itu kan dua-duanya sama-sama penting ya, ada pertandingan dan juga ujian gitu. Nah, kalau aku itu selalu milih pertandingan. Apalagi itu gitu. pertandingan penting. Kenapa? Karena menurut aku UTS itu kita bisa nyusul, UTS itu kita bisa ngulang, tapi pertandingan itu nggak bisa diulang gitu. Oke, ngomongin soal psikologi nih kak, berarti kan ada tadi bilang ada kaitannya sama
hobinya, yaitu karate. Itu kaitannya di bidang apa? Kaitannya Untuk karir gitu. Oh oke. Kalau karir mungkin lebih ke psikolog atlet sih pengennya. Oh, memang masih berhubungan sama karate ya? Iya. Karena udah dari Kecil. 15 tahun bergelut. Yes. Pasti secinta itu nggak sama karate? Bisa Karate my life gitu. Oke, bisa dibilang ini pasti kan ada yang namanya manusia pasti ada fase jenuhnya gitu ya. Sejenuh apapun itu pasti nanti bakal balik lagi gitu. Bener Jadi sih. aku udah pernah ngalamin fase yang dimana kayak aku nggak latihan gitu selama beberapa bulan, tapi habis itu tetap kayak kangen gitu. Ada yang Dan kosong pengen- gitu ya? Iya betul. Dan pengen balik lagi gitu. Oke, kita balik ngomongin ke kompetisi terakhir tadi yang Semar Cup. Itu di mana Kak kalau boleh tahu? Itu di Solo. Oh, di Solo. Lawannya Kalau lawannya itu dari Universitas Seluruh Indonesia sama kemarin itu diikutin sama satu negara lagi Brunei gitu. oh, itu dari babak penyisihan itu ada babak-babaknya gitu nggak? Iya, Atau ada babak penyisian. berapa atlet yang dikalahkan? Oke, kalau di aku itu kemarin ada sekitar 30 berapa gitu. Oh. Dari seluruh Indonesia dan Brunei Darussalam. Iya. Iya Brunei ya? Iya, betul. Oke. Ada hal menarik nggak selama di Semar Cup yang paling berkesan gitu? Paling berkesan mungkin juaranya kali. Oh iya ya. Mungkin juaranya kali ya. Terus kakak tipe gimana menyikapi kalau misalkan kompetisi itu kan berarti ada dua kemungkinan, menang dan kalah dong. Gimana kakak mensiasati? Bukan mensiasati ya, lebih ke cara penerimaan terus juga cara mengolah perasaan karena pasti kebawa perasaan ya kan. Kalau tidak menang. Oke. Nah, mungkin ini aku juga mau sedikit cerita tentang pengalaman aku main di PON gitu. Jadi kan oke. kemarin sempat tanding di PON Papua gitu ya. Nah, dan di situ aku gagal gitu. Yang dimana kayak aku ibaratnya udah latihan mati-matian nih di sini gitu. Udah di training camp selama 5 bulan. Terus juga kita latihannya sehari 3 kali. Jadi pagi, siang, sore gitu. Dan bener-bener kayak ya udah all out gitu, apapun udah aku kerahkan dan udah banyak yang aku tinggalin juga effortnya gitu. Dan waktu itu aku kalah. Tapi padahal pelatih aku tuh udah selalu bilang kalau kamu udah siap menang, kamu juga harus siap kalah. Kalau diomongin tuh kayak gampang gitu ya. Cuman waktu kalah itu aku ngerasa kayak itu kegagalan terbesarku selama ini. Gitu. Mungkin karena menurut aku effort tadi yang aku keluarkan. Kalau pertandingan biasanya tuh aku ngerasa aku nggak se-effort ini gitu. Dan jadi aku ngerasa kalau gagal ya udah gitu. Tapi karena di pertandingan ini aku bener-bener all out, bener-bener effort aku keluarin semuanya, aku ngerasa itu gagal banget gitu. Nah, dari pengalaman itu aku ngerasa itu kegagalan terbesar dan aku tuh malah ngerasa kayak aku udah ngecewain orang tua aku dan semua orang gitu. Abis itu yang pastinya ngedown banget. Terus selama 2 minggu tuh aku nggak mau ketemu orang gitu. Karena ada fase yang dimana kayak orang ketemu aku pasti bakal ngomong, gimana PON kemarin gitu. Dan di saat aku ngomong kayak kemarin aku kalah, itu tuh kayak masih berat banget buat dikeluarin gitu. Sampai akhirnya awalnya aku mau ke psikolog. Tapi selama 2 minggu itu banyak apa ya kayak berpikir gitu. Aku mikir kayak setiap kekalahan ataupun hal buruk yang terjadi itu pasti ada hikmahnya gitu. Mungkin nanti Allah tuh bakal ngasih rezeki di lain waktu gitu. Terus akhirnya setelah itu kayak udah bisa nerima nih ya. Yang penting kan kita bisa nerima dulu ya. Udah bisa nerima terus kayak udah mulai kalau misalkan ketemu orang udah kayak bisa iya kemarin kalah gitu. Udah di fase itu sampean gitu. Dan ya itu tadi gitu, aku selalu mikir kalau misalnya setiap kalah tuh pasti ada hikmahnya dan buktinya kayak mungkin aku terus mikir kayak kan ibaratnya aku tuh lulusnya lumayan cepet ya, maksudnya nggak sampai 4 tahun gitu. Terus aku mikir, oh mungkin kalau aku kemarin dikasih juara, aku kayak bakal leha-leha gitu, aku nggak bakal kayak pengen ngejar sesuatu yang lain gitu. Nah ketika aku kalah, aku tuh langsung mikir kayak, oh berarti aku harus bayar kekalahan ini gitu dengan hal lain yaitu. Terus aku langsung fokus ngerjain skripsi dan aku berusaha buat nyelesain itu lebih cepet gitu intinya. Ibarat kata orang tuh kayak kita harus ngerasain sedih dulu baru kita tahu gimana rasanya bahagia gitu nggak sih Kak? Iya, benar. Berarti kan dari psikologinya juga ngaruh ya kalau ada kekalahan gitu. Ngaruh. Tapi yang penting gimana cara kita buat mengolah rasa-rasa kekecewaan, rasa juga ngerasain banget sih aku juga kalau misalkan kita nggak bisa ngasih yang
sesuai dengan impian kita. Iya. Apalagi kita punya bukan beban, kita punya harapan-harapan nih di sini. Iya. Orang tua, dosen-dosen kita bawa nama universitas, apalagi kan alma mater kita, pasti kita takut ngecewain. Betul. Gitu kan. Tapi kan balik lagi kita udah yang penting udah mengupayakan yang terbaik untuk universitas, untuk diri sendiri sih terutama, ya nggak sih. Oke, tadi yang di Semar sampai akhirnya bisa Semar Cup maksud aku bisa menang, itu terakhir lawan mana? Terakhir itu lawan Esa Unggul, Esa Universitas Jakarta, dia Jakarta. Oh, oke. Berarti dari kecil kan udah terbiasa dengan perlombaan nih. Kalau di total udah berapa kali lomba nih? Kayak mau Waduh. banget dah aku. Udah Iya, kayak banyak tengah. banget sih. Itu di Pasti rumah udah ratusan. medali-medali. Iya, alhamdulillah. Keren banget sih. Jadi menginspirasi anak-anak muda menurut aku buat kita jalanin passion kita gitu. Apapun yang kita fokuskan, kita benar-benar niatkan, itu pasti juga menghasilkan hasil yang baik nggak sih Kak? Kalau kita benar-benar mau cinta sama apa yang kita kerjain gitu. Kakak ada pesan gitu nggak sih buat anak-anak muda yang mungkin juga sebenarnya punya passion nih, punya pengen kesana tapi masih ragu sama diri mereka sendiri? Oke, mungkin kalau pesennya lebih ke jangan takut buat nyoba sih. Karena menurut aku itu penting banget. Jangan takut buat mulai, jangan takut buat nyoba. Karena kalau misalnya kita udah takut duluan nih buat nyoba, ya udah kita nggak bakal tahu rasanya. Mendingan kita kayak nyoba, gagal, kita tahu rasanya daripada kayak kita nggak nyoba sama sekali, kita nggak bakal tahu rasanya gimana gitu. Dan sebenarnya kalau ngomongin passion itu kan passion orang beda-beda ya, dan ada loh orang yang baru nemuin passionnya tuh ketika dia dewasa juga ada gitu. Dan menurut aku ya passion itu dicari gitu. Kalau kamu nggak mau nyari passion kamu ya nggak bakal dapet Bener. Oke Kak Alifa, tadi kita udah ngomongin nyinggung dikit tentang suka duka ya, tentang kekalahan dan kemenangan. Terus ada nggak sih selama pertandingan dari kecil nih, tanding sana sini ngalamin hal terberat gitu nggak dari bidang ini? Oke, hal terberat ya pastinya kalau kita kalah gitu kan. Terus hal terberatnya mungkin ya ninggalin orang tua, ninggalin pendidikan gitu ya. Maksudnya bukan ninggalin sih, mengesampingkan pendidikan gitu. Terus juga latihannya yang berat kayak gitu sih. Mungkin perjuangannya sih ya. Iya, tapi dari mengesampingkan itu tetap dapat kan? Maksudnya kuliahnya juga tetap lancar gitu. Jadi nggak terganggu sama sekali ya? Iya, alhamdulillahnya Oke. ya. Dari hal-hal berat kita udah ngomongin, terus sekarang kita ngomongin hal yang mengesankan. Tadi aku udah nanya tentang yang Semar, tapi pasti ada hal juga yang mengesankan mungkin dari kecil. Hal yang mengesankan apa? Beli tentang latihan-latihannya, pulang beli cilor dulu sama bapak atau gimana? Ada nggak sih Kak yang mengesankan? Yang mengesankan pastinya kalau misalnya itu kayak waktu latihan terus dianterin gitu kan, dianterin jauh kemanapun dianterin gitu. Terus sama mengesankan pasti kebanyakan juga kalau menang gitu ya. Ada sih satu momen dimana kayak aku seneng banget itu waktu SMP sih. SMP tuh kebetulan jadi aku dikirim ke luar negeri gitu buat ikut pertandingan. Nah abis menang dari situ kita diundang ke Istana Negara gitu. Ya suatu kehormatan lah ya bisa diundang sama Bapak Presiden. Itu sih mungkin yang paling mengesankan selama bergelut di bidang karate ini gitu. Berarti ketemu Bapak Presiden gimana tuh perasaannya? Pasti kan grogi, seneng, bangga gitu ya sama diri sendiri? Iya, seneng sih. Terus juga kayak waktu itu kan orang tua kan ikut gitu ya, jadi kayak bangga sih. Oke, setelah diundang ke Istana Negara, berarti kan kita juga jadi tahu ya Kak, ternyata kalau kita berprestasi, itu juga apresiasi dari negara tuh ada banget ya? Iya, apalagi untuk atlet ya. Kalau apalagi zaman sekarang kayak udah aware gitu tentang gimana mengapresiasi atlet gitu sih. Oke, karena ada beberapa berita aku pernah baca itu kan atlet begini nasibnya sekarang gitu nggak sih? Dari zaman dulu mungkin itu juga jadi stigma nggak di masyarakat kalau jangan, kita harus kerja yang sesuai dengan semestinya gitu, ya nggak menurut Kakak? Kalau menurut aku ya kerjaan itu harus sesuai passion ya. Maksudnya kayak kalau kita udah enjoy sama pekerjaan yang udah kita tekunin, ya udah kita bakal seneng gitu. Tapi kalau enggak ya bakal kerasa berat gitu. Bener juga sih. Ngomong-ngomong nih, aku stalking juga. Kakak nih juga seleb TikTok ya sama selebgram? Enggak, masih kecil. Itu udah lumayan sih. Apalagi kita tinggal di kota Jogja. Enggak, Istimewa banyak ini. banget yang lebih. Itu pasti berarti kan juga punya kerjaan di bidang entertain gitu. Itu apa aja sih Kak? Atau mungkin juga endorse juga atau apa? Iya sih, kebetulan kalau misalnya sekarang selama kuliah S2 ini
biasanya aku nerima kerjaan kayak endorsan gitu, terus juga mungkin ada beberapa yang aku ambil, misalnya kalau ada iklan yang pas gitu, terus juga kalau diundang jadi pembicara, itu doang sih. Oke, berarti kan media sosial ini udah jadi keseharian dari Kak Alifa juga ya. Otomatis kita kalau punya followers yang lumayan, kita dituntut juga buat ngasih update gitu kan ke mereka tentang aktivitas kita, entah itu yang menginspirasi atau yang hal-hal random sekalipun. Gitu ya nggak, Kak? Oke, nah kalau aku tuh orangnya nggak kayak gitu. Maksudnya aku nggak mau terlalu ambil pusing gitu ya. Maksudnya kayak aku harus update tiap hari gitu, nggak juga gitu. Dan menurut aku juga ya nggak terlalu penting sih gitu. Kecuali kalau misalnya emang aku pengen ngepost aja gitu. Jadi aku kalau ngepost sesuatu bukan karena orang biar kayak oh kayaknya ini orang pengen deh aku ngepost ini gitu. Nggak gitu, tapi karena ya akunya pengen post gitu. Oke. Ngomongin media sosial, berarti kita identik juga sama netizen. Nah, netizen kita nih terkenal ada beberapa yang nyablak gitu. Tahu nyablak nggak, Kak? Tahu kan orang Jawa. Jadi itu jadi pressure nggak? Kan otomatis kita karena dikenal orang ya ibaratnya. Terus tahu juga kita atlet nih. Terus pas tanding kita juga punya beban. Gimana ya pandangan netizen ke aku gitu ya nggak? Oke, nah kalau aku mungkin itu dulu sih. Itu dulu waktu aku masih kecil gitu. Dulu tuh aku kalau misalnya pertandingan daerah atau pertandingan yang lingkupnya kecil, aku tuh lebih ngerasa pressure daripada pertandingan yang besar. Karena aku ngerasa kalau pertandingan daerah aku menang tuh nggak dibangga-banggain, tapi kalau kalah malu gitu. Nah, tapi itu kan waktu kecil ya, aku mikirnya kayak gitu. Kalau udah gede sekarang nih, misalnya udah kuliah gitu ya, terus kayak aku kalah, aku udah nggak terlalu mikir pusing itu, karena menurut aku kayak ya udah kan ada fase sendiri ya. Dan kalau misalnya kita kuliah, aku juga punya kesibukan yang lain, kayak pastinya aku jarang latihan dan segala macamnya. Terus yang kedua, ada poin yang dimana aku tangkap adalah kita itu nggak bisa kontrol apa yang orang pikirin, apa yang orang bilang gitu, tapi kita bisa kontrol apa yang kita lakuin dan apa yang kita bilang. Jadi aku fokus dengan apa yang bisa aku kontrol dari dalam diri aku. Dan kita juga bisa kontrol telinga kita nih, karena kita punya dua tangan gitu. Ngomongin netizen tadi masih ya, karena netizen ini emang agak menarik. Oke. Pernah nggak sih dapat hate comment gitu dari netizen? Oke, alhamdulillahnya kalau hate comment tuh jarang banget. Puji Tuhan. Alhamdulillahnya. Kebanyakan tuh kayak positif gitu, tapi ada yang aku jadi pernah nge-share yang tahu nggak sih yang tren yang anonymous gitu? Iya. Ya, nah itu kebanyakan pada bilang sombong gitu. Oh nah, iya. Tapi aku juga pengen ketawa nih karena gini, sombongnya orang tuh kan beda-beda ya, dan kayak aku nggak tahu mereka tuh siapa gitu, tapi sejauh ini kalau misalnya ketemu orang selama dia baik, pasti aku juga baik gitu meresponnya gitu. Nah aku bingung nih kalau misalnya kayak misalnya kayak kita ketemu terus aku mungkin nggak lihat, terus aku kayak diem aja terus dibilang sombong atau gimana, aku juga kurang tahu kan, karena menurut aku kayak sombong itu kan tergantung persepsi orang juga dan beda-beda gitu kan. Mungkin ada kalanya kayak oh orang itu lagi nggak mood, tapi pas ketemu kita kayak kita langsung bilang sombong gitu kan, juga kayak belum tentu juga gitu. Jadi ya, tapi menurut aku mungkin hate comment tersebut jadi kayak bikin aku lebih aware lagi gitu. Misalnya kayak ada orang yang udah bilang sombong, oh oke, berarti aku kalau tiap ketemu orang harus lebih ramah lagi kayak gitu sih. Mungkin malah jadi pengingat sih kalau menurut aku. Karena ada juga orang-orang tuh yang diem aja tuh dikira judes, ya nggak? Betul. Karena kita niatnya diem tuh orang mikir kok gitu sih mukanya, iya nggak sih Kak? Bener. Jadi ngaruh ya. Pernah ada kayak gitu, dikatain sombong. Tapi first impression aku juga agak gitu sih. Oh, oke. Tapi setelah kenal, ngobrol, ternyata Kak Alifa orangnya seasik itu. Jadi kita bisa sharing hal-hal yang bermanfaat gitu. Apalagi buat kita kaum-kaum muda, ya kan? Nah, ngomongin media sosial tadi nih, dari sisi buruknya kita udah dapet, itu tadi nggak jadi sisi buruk juga sih ya, ada sisi positif sisi yang positifnya. kita tetap bisa ambil. Nah ini jadi tanjakan buat Kak Alifa nggak sih, buat menginspirasi nih kaum muda lewat media sosialnya kakak gitu, dari keseharian. Oke, nah emang sebenarnya kalau di media sosial tuh kan aku pengen menginspirasi orang gitu. Jadi kalau misalnya lihat sosial media aku tuh emang kebanyakan yang aku post adalah hal-hal baik gitu. Karena ya mungkin ada orang juga yang bilang kayak kok yang di post yang baik-baik aja gitu kan biasanya ya. Kalau menurut aku ya masa kita mau nyebar hal negatif ke orang gitu.
Kalau menurut aku ya kita harus nyebar hal yang positif gitu supaya bisa menginspirasi orang-orang. Masa kita nangis harus di videoin kan Iya, enggak betul. juga ya. Malah orang lihat kita apa ini gitu. Terus lewat media sosial atau lewat dari podcast kita hari ini, obrolan kita hari ini, ada nggak sih yang mau disampaikan nih ke anak-anak muda? Karena channel ini juga sangat perhatian dengan anak-anak muda yang ada di Indonesia. Ada yang mau disampaikan nggak? Kalau misalkan mungkin ada juga yang masih ragu sama diri sendiri, masih nggak percaya diri, masih yang kita sekarang terkenal dengan insecurity dan lain sebagainya. Apa yang mau disampaikan, Kak? Oke, kalau menurut aku buat anak muda Indonesia sekarang jangan pernah takut buat nyoba, jangan pernah takut buat nyoba hal baru gitu karena if we never try, we never know gitu. Kayak kalau kita nggak nyoba, kita nggak bakal tahu dan jangan pernah takut buat bermimpi gitu apapun itu. Dan ketika misalnya kalian pengen ngelakuin sesuatu ya just do it gitu. Kayak nggak usah mikir nanti gagal atau gimana karena ya itu tadi setiap kegagalan pasti ada hikmahnya kayak gitu. Akan ada yang terus kita pelajari dari Betul. setiap pertandingan ataupun dari setiap apapun yang kita temui, ya nggak sih, Kak? Iya benar. Biasanya kalau misalnya kayak kita udah ngelakuin sesuatu kalahan atau misalnya kegagalan gitu, nanti entah itu 2 hari kemudian, 3 bulan, bahkan setahun gitu, kita baru bakal nyadar kayak oh ini toh yang dimaksud iya, benar. kemarin gitu. Oh ini yang dikasih sama Allah sebagai gantinya gitu. Nanti kita bakal nyadar. Menarik banget obrolan kita hari ini. Ternyata nggak cuma dapat dari sisi olahraga, dari sisi teknis sama yang kayak kakak bilang tadi, tapi setelah ngobrol ini juga kita dapat ilmu kehidupan, ilmu agama. Aku merasa karena kita ngomongin dikasih sama yang di atas, ya kan. Jadi terima kasih banyak Kak Alifa. Kita tunggu medali-medali berikutnya, kebanggaan untuk orang tua, kebanggaan diri sendiri, kebanggaan universitas dan orang-orang yang memang sayang sama kakak dan kita semua. Sampai Makasih jumpa banyak, di lain Daya waktu. TV. Iya. Kita tunggu juga kabar baiknya kapan-kapan mampir ke sini lagi. Iya, terima kasih. kasih.